Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Malam ini kita lanjutkan membahas sari dari berbagai tafsir surat An-Nasr yang bermakna pertolongan. Wahya salatu ayat madaniyah. Surat An-Nasr ini termasuk surat madaniyah yang terdiri dari 3 ayat. Meskipun nanti ada sedikit perbedaan, ada yang mengatakan makiyah, tapi kebanyakan semuanya mengatakan madaniyah, meskipun salah satu penafsir Ibnu Katsir mengatakan turunnya di Mekah pada saat di Mina, pada saat Haji Wada. Karena yang membedakan makiyah sama madaniyah itu adalah qoblal hijrah wa ba'dal hijrah. Jadi yang qoblal hijrah itu makiyah, wa ba'dal hijrah setelah hijrah itu adalah surat yang tergolong ke madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, tatkala atau ketika datang, apa yang datang, nasrullahi, pertolongannya Allah, wal fatahu, dan kemenangan. Nah, ini hampir semua mufassir menafsirkan dengan kemenangan. Sebagian penafsir mengatakan itu sebelum Fathul Mekah. Sebagian lagi, terutama Ibnu Katsir, menafsirkan setelah Fathul Mekah atau turunnya ada di Mina. Wal fathu itu berasal dari kata fataha, itu buka, pembukaan Mekah. Ini diartikan dengan kemenangan. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongannya Allah. Nasrullah itu idhofah, mudhaf ilaih, sehingga pertolongan itu datangnya hanya dari Allah. Dan kemenangan, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, terutama bagi orang-orang Islam ya. Ayat ini sebenarnya kalau dalam tafsir Al-Kabirnya Fahru Razi dikatakan yang paling utama adalah annahu ta'ala lima wa'ada Muhammadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitarbiyatil azimah, dengan pendidikan atau ikra atau tadabbur yang sangat luar biasa besarnya. Biqaulihi, kelawan perkataannya Allah atau tafsirnya Allah, wala saufa yu'ti karabbuka fatarallah. Nah, ini di ayat apa Fanas ini? Wala saufa yu'ti karabbuka fatarallah. Alam yajidka ya. Surat Ad-Duha ayat 4. Nah, jadi tafsir bil ayah, Fahru Razi menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Itu tafsir yang paling utama, yang paling fadilah. Setelah itu baru tafsir bil hadis, baru tafsir bi atsar. Yang terakhir yang paling nggak bagus itu tafsir biroi, dengan logika atau dengan pemikiran. Nanti ayatnya Quran diakal-akalin jadinya. Fahru Razi ini dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib menafsirkan dengan ayat wala saufa yu'ti karabbuka fatar do. Wa qaulihi, dan seperti perkataannya Allah, firman-Nya Allah, inna a'tainaka kautsar. Ini surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Jadi Nasrullah itu seperti janji Allah
untuk memberikan telaga Kausar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan telah melihat anasa manusia, dan kamu telah melihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillahi, di dalam dinnya Allah. Dalam hal ini banyak yang menafsirkan kalau di Jalalain adalah al-Islam. Afwaja, secara bersama-sama. Afwaja itu bermakna jam'an, bersama-sama, berbondong-bondong. Jadi setelah datang pertolongan Allah, mencapai kemenangan, maka banyak orang yang memasuki agamanya Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta istighfar, minta ampunlah kepada Rabbmu. Innahu, sesungguhnya Rabbmu itu kana tawwaban, maha menerima permintaan ampun. Jadi Allah itu yang menerima segala ampunmu. Meskipun kesalahan dan kemaksiatanmu sebesar dunia, ampunan Allah 2 kali lipat, bahkan lebih besar daripada dunia itu. Nah, jadi setelah datang pertolongannya Allah, mencapai kemenangan, orang-orang banyak yang masuk, banyak yang melihat orang-orang Quraisy yang masuk agamanya Allah, fidinillah, secara berbondong-bondong. Kalau sudah seperti itu, maka bertasbihlah. Fasabbih itu berasal dari kata sabaha. Sabaha ini fi'il, ini fasabbih itu fi'il amr atau perintah, bertasbihlah. Tetapi arti kata sabaha, fasabbih itu adalah berenang. Berenang itu menjauhi sesuatu dari asal. Jadi menjauhi dari tempat asal. Makanya sabaha itu sebenarnya arti sesungguhnya adalah berenang. Makanya orang yang mentasbihkan Allah, orang yang bertasbih pada Allah adalah mensucikan Allah dengan menghinakan diri. Itu sebenarnya hakikatnya di situ. Panhas, Lutfi, makanya dalam situasi yang seperti ini masih betah di rumah kan? Masih. Ya sudah masih? Masih ya. Si Lutfi, mana ini Lutfi ini? Baru ke belakang ya. Jadi ayat An-Nasr ini sangat pendek sekali, tapi yang pendek ini sangat luar biasa hakikatnya. Hampir tidak ada perbedaan penafsiran, perbedaannya menjadi asbabun nuzul saja. Yang satu mengatakan turunnya pada saat Rasulullah mabit di Mina. Setelah turun ayat ini lantas Rasulullah naik onta Qaswah, onta kesayangannya yang sudah semakin menua, lantas Rasulullah berpidato di atas onta Qaswah itu. Nah, yang kedua turunnya sebelum Fathul Makkah atau di Madinah. Nah, yang mengatakan sebelum Fathul Makkah ini banyak sekali, termasuk Qurtubi semalam di ahkamnya, atau Bari, termasuk Sayyid Qutub, termasuk Hasbi As-Siddiqi, Misbahnya Quraisy Shihab. Nah, itu mengatakan, yang mengatakan di Mina itu Ibnu Katsir. Tetapi kita nggak akan debatable itu karena kita hanya mensarikan saja, hanya mensarikan. Tetapi ada sebuah riwayat yang sangat gharib atau mungkin asing, yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas itu ditanya oleh Umar radhiyallahu an, apa idrok kamu tentang ayat ini? Apakah ini menunjukkan kemenangan umat Islam sehingga umat Islam akan mencapai kejayaan? Nah, semua rata-rata orang-orang mukmin menjawab seperti itu. Tetapi ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, enggak.
saya berpikir bahwa ini adalah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Makanya surat ini juga disebut dengan surat perpisahan. Makanya yang mengatakan asbabun nuzulnya itu sebelum Fathul Mekah, ini adanya di bulan Ramadan. Sama persis seperti sekarang ini. Pada tahun ke-9 kenabian Rasul, abad ke-9 Hijriah. Lantas kemudian Rasul meninggal di Rabiul Awal, tepatnya di tahun ke-10, 4-5 bulan setelah ayat ini turun. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun pada saat Haji Wada. Nah itu wallahu alam. Hanya saja kita akan mencoba mensyarikan apa kontekstualnya ayat ini untuk Yaman seperti saat ini, seperti sekarang ini. Idza jaa nasrullah, tatkala, kalau saya nanti akan mencapai kemenangan kita umat Islam. Apalagi ada yang mengatakan ayat ini turun pada saat bulan Ramadan, asbabun nuzulnya kontekstualnya hampir sama seperti ini. Suatu saat nanti kita akan mencapai kemenangan. Setiap tahun kita juga sudah merayakan kemenangan dalam makam takwa. Setelah kita berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan, kita berperang dengan nafsu kita, maka datang kemenangan itu. Tetapi sebanyak usia kita merayakan Idul Fitri, sebanyak usia kita menemui kemenangan di hari raya Idul Fitri, sebanyak itu pula kita akan mengulangi siklus kehidupan berikutnya. Kalau Bapak sudah berjumpa dengan kemenangan Idul Fitri itu sudah 50-an kali. Nah, makanya ayat ini ada yang mengatakan istiqomah. Bagaimana orang Islam itu ketika meraih kemenangan itu harus istiqomah. Ada sebuah adagium yang dikatakan utlubul istiqomah wala tatlubul karomah. Bukan tidak penting hasil itu, tetapi yang lebih penting adalah sebuah proses. Makanya di bulan Ramadan ini kita titi proses itu. Kita tadabburi dari saat ke saat. Bulan yang penuh dengan keberkahan sebulan penuh. Bulan yang penuh ampunan sebulan penuh. Bulan yang idku minan nar sebulan penuh. Sebulan penuh ini kita dijauhkan dari api neraka. Dalam kondisi sekarang yang sangat luar biasa, kalau Bapak sudah hampir 40 hari lebih ya, dari tanggal 20 Maret di rumah terus, berperang dengan hawa nafsu, nafsunya ingin kemana-mana, nafsunya ingin menyambut lebaran, nafsunya juga secara materi duniawi juga luar biasa. Nah, sekarang dikengkang ini, agar nanti mencapai kemenangan. Pada saat mencapai kemenangan, perintahnya cuma satu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu. Bertasbihnya dengan apa? Dengan bihamdika, dengan bihamdi rabbika, dengan memuji Allah. Makanya apapun yang terjadi nanti ketika kita selesai merayakan kemenangan, kalau dalam konteks sekarang setelah puasa ini, dalam konteks wabah corona ini, setelah corona nanti nggak ada, ini bisa menghisap diri kita. Apakah corona ini memberikan pelajaran yang luar biasa buat kita, ataukah hanya sebuah fenomena tahunan, fenomena sesaat yang nanti akan kita lupakan? Sehingga adat kita, istiadat kita, laku kita, akhlak kita akan kembali seperti biasa. Yang tadinya sering maksiat, kembali maksiat lagi tanpa ada pelajaran. Yang tadinya jahat lagi tanpa ada pelajaran. Yang tadinya lagi adabnya nggak ada menjadi tidak beradab lagi, atau ada pembelajaran. Makanya di sini disuruh fasabbih bihamdika, supaya kita bertasbih dengan memuji asma Allah. Makanya apapun yang akan terjadi yang menimpa diri kita setelah Ramadan ini kita kemenangan, apapun yang kita temuin yang ada di depan kita, itu adalah takdir Allah yang paling indah buat kita. Kita hanya bisa berikhtiar, Bang Has. Ikhtiar yang maksimal. Sekarang ini kita ikhtiar maksimal sesuai dengan peran kita masing-masing, apapun perannya.
Karena suatu saat janji Allah itu wa wa'dul haq. Janjinya pasti nyata. Kita akan meraih kemenangan hak itu. Hanya kita tinggal siap apa enggak kita menghadapi kemenangan itu. Janji Allah itu wa wa'dul haq. Itu pasti akan terjadi. Pada saat kemenangan itu tercapai atau dilimpahkan oleh Allah, lah disitulah filter kita. Disitulah ujian kita, bagaimana istiqomah kita. Makanya perintahnya itu istiqomah. Ya ayyuhalladzina fastaqimu. Fastaqimu itu adalah dinamisasi. Bukan qiyam, bukan konsisten, tetapi dinamisasi. Setiap tahun kita meraih kemenangan pada lebaran, harusnya ada nilai plus kualitas hidup kita. Setiap tahun kita berjumpa dengan puasa, setiap tahun kita berjumpa dengan lebaran. Sebanyak usia kita berjumpa dengan puasa, berapa kali Vanhas berjumpa dengan lebaran, sebanyak itu pula tingkah laku kita, kepribadian kita, dan kualitas hidup kita masih dipertanyakan. Kalau janji Allah itu benar ketika kita menjalani puasa ini dengan benar, setelah itu kita bertasbih dengan memuji Allah dan beristighfar kepada Allah, luar biasa. Makanya ingat yang kemarin, istighfar itu adalah benteng terakhirnya umat Islam. Saat ini harusnya kita tersungkur dalam sujud kita, di pagi dan petang serta malam-malam kita bersungkur mohon ampun kepada Allah sambil memuji Allah. Memuji lewat apa? Salah satunya juga dengan membaca selawat. Makanya suatu saat nanti kemenangan akan kita raih, suatu saat hari kemenangan itu tiba, kita sudah siap mental kita sebagai sang juara, bukan sebagai pecundang. Itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Vanhas, Lutfi, sama Yasda, mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjalani puasa di tahun ini di tengah situasi yang memprihatinkan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita akan berjumpa dengan hari kemenangan, akan berjumpa dengan Idul Fitri. Saat itulah makom kita akan ditingkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.